Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Gumelar dari kelas C2 SPN dengan nomor induk mahasiswa 190398 dengan prodi Pendidikan Masyarakat Universitas IKIP Siliwangi tahun 2019. Di sini saya akan mengerjakan soal ICT, yaitu membuat laporan keuangan perusahaan dengan judul Daftar Gaji Karyawan PT Bersinar Terang bulan Desember 2022. Sebelumnya saya di sini sudah membuat bagan. Di antaranya ada nomor, jabatan, pendidikan, jam kerja, kategori, gaji pokok, uang lembur, potongan, tunjang, gaji kotor, pajak, transportasi, bonus, gaji bersih, dan tanda tangan. Dan juga ada beberapa pejabat, di antaranya ketua, sekretaris, keuangan, supervisor, dan staf. Dengan berbagai pendidikan, di antaranya S3, S2, S1, sampai D3. Baik, kita lanjutkan dengan jam kerja. Jam kerja yang dikategorikan dengan normal, yaitu jam kerja yang memasuki jam kerja 160 jam, yaitu karyawan yang bekerja 160 jam itu termasuk ke dalam kategori normal. Apabila lebih dari 160 jam, maka itu termasuk ke dalam kategori A, dan apabila kurang dari 160 jam, maka karyawan tersebut termasuk ke dalam golongan kategori B. Baik, di sini ada gaji pokok. Gaji pokok sudah ditentukan dari pendidikannya seorang karyawan tersebut. Di antaranya S3 yaitu dengan gaji pokok 5 juta rupiah, S2 dengan gaji pokok 4.500.000 rupiah, S1 3 juta rupiah, dan D3 sebesar 2.500.000 rupiah. Baik, kita lanjutkan dengan uang lembur. Bagaimana cara menghitung uang lembur? Yaitu dengan cara seperti ini. Sama dengan buka kurung, jam kerja dikurang dengan jam kerja normal yaitu 160, tutup kurung. Nah, dan uang lembur yaitu sebesar 50.000 per jam apabila lebih dari jam normal. Jadi dapat dikatakan apabila seorang karyawan itu bekerja lebih dari jam normal akan ditambah 50.000 per jamnya. Dan apabila kurang dari jam normal atau potongan itu akan dikurangi sebesar 25.000 rupiah per jamnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi jam kerja dikurangi jam kerja normal dan dikalikan oleh uang lembur yaitu sebesar 50.000 per jam. Kita masukkan 50.000 rupiah. Baik, kita scroll sampai bawah, kita tarik ke bawah. Dan untuk yang jam kerjanya kurang, agar tidak pusing, sebaiknya kita hapus saja. Baik, kita lanjutkan ke dalam potongan. Potongan cukup yang ini saja, kalau saya rasa cukup kita hitung yang jam kerjanya kurang dari normal atau di bawah 160 jam kerja. Dengan cara yang sama, yaitu sama dengan buka kurung, jam kerja dikurangi jam kerja normal yaitu 160, tutup kurung, dikalikan jumlah potongannya yaitu 25.000 rupiah. Kita kurangi. Baik, sudah dapat hasilnya yaitu 425.000 rupiah untuk potongan dari gaji karyawan tersebut. Dan kita ulangi hal yang sama. Buka kurung, jam kerja dikurangi. Ya, baik. Untuk uang lembur dan potongan sudah dimasukkan semua. Jadi untuk yang jam kerjanya 160 jam kerja atau jam kerja normal itu mendapat uang lembur 0, dan apabila lebih sudah termasuk dalamnya dikalikan lagi dengan jam kerja lemburnya, dan yang jam kerjanya kurang sudah mendapatkan potongan sebesar 425.000 rupiah. Baik, kita lanjutkan ke tunjangan jabatan. Untuk tunjangan jabatan di sini sudah terdapat kolom atau kategorinya. Dengan jabatan ketua mendapatkan 10 juta rupiah, sekretaris 6 juta rupiah, dengan jabatan keuangan sebesar 5 juta rupiah, dan supervisor 4 juta rupiah. Baik, sekarang kita masukkan ketua. Ketua itu mendapatkan tunjangan sebesar 10
juta rupiah. Untuk sekretaris mendapatkan tunjangan sebesar 6 juta rupiah. Untuk keuangan mendapatkan tunjangan sebesar 5 juta rupiah. Dan supervisor mendapatkan tunjangan sebesar 4 juta rupiah. Tetapi untuk staf A sampai dengan staf J itu tidak mendapatkan tunjangan jabatan. Baik, kita lanjutkan. Masuk dalam gaji kotor. Bagaimana cara menghitung gaji kotor? Dengan cara sama dengan sum 5 juta rupiah atau dari gaji pokok ditambahkan dengan tunjangan jabatan. Didapatkan hasil 15 juta rupiah. Kita tarik sampai bawah. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pajak sebesar 15%. Bagaimana cara menghitungnya? Itu dengan cara sama dengan gaji kotor kita kalikan dengan pajak sebesar 15%, keluar nilai 2.250.000 rupiah. Kita tarik sampai supervisor E. Karena yang terkena pajak yaitu hanya karyawan yang memiliki tunjangan jabatan saja. Baik, sekarang kita hitung transportasi. Transportasi itu dihitung 27.500 per jam kerja. Jadi apabila seorang karyawan bekerja banyak 160 jam kerja, maka itu akan dikalikan dengan 27.500. Langsung saja kita sama dengan jam kerja, kita kalikan 27.500, mendapatkan hasil 4.400.000 rupiah. Tarik sampai bawah, sudah keluar hasilnya. Sekarang kita lanjutkan kembali ke bonus. Di dalam keterangan, bonus 500.000 diberikan kepada staf yang bekerja lebih dari 160 jam dan tidak terkena pajak. Berarti yang mendapatkan bonus hanya staf dan yang bekerja lebih dari 160 jam kerja. Berarti untuk normal tidak mendapatkan. Untuk yang mendapat kategori B juga tidak mendapatkan bonus kerja. Hanya yang mendapatkan itu hanya yang kategori A saja. Baik, kita langsung masukkan saja. Untuk yang kategori A 500.000 rupiah. Ya, sekarang untuk uang bonus karyawan yang bekerja lebih dari 160 jam kerja sudah dimasukkan. Lalu kita hitung kembali ke gaji bersih. Bagaimana cara menghitung gaji bersih? Yaitu dengan cara sama dengan kita tambahkan gaji kotor dikurangi pajak dan ditambah uang transportasi dan ditambah juga oleh uang bonus, dan keluar hasil sebesar 17.150.000 rupiah untuk Bapak Ketua. Kita tarik ke bawah dan hasilnya sudah keluar. Langsung saja kita jumlahkan, yaitu sum drag keseluruhan dapatkan hasil 204.881.250 rupiah. Lalu kita jumlahkan juga. Serta uang transportasi juga yang dikeluarkan, kita hitung juga.
pajak. Dan juga gaji kotor. Biaya gaji kotor yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp124.450.000 untuk tunjangan jabatan. Kita jumlahkan keseluruhan mendapatkan hasil 52 juta. Untuk potongan karyawan kita jumlahkan juga, dapat hasil Rp550.000. Untuk uang lembur karyawan juga tetap kita jumlahkan juga, mendapatkan hasil sebesar Rp7.500.000. Dan apabila telah dijumlahkan semua, saya di sini sudah memasukkan beberapa soal kembali. Di antaranya, berapa total gaji yang harus dibayarkan perusahaan. Langsung saja kita masukkan sum, sama seperti yang tadi. Kita drag kembali, lalu enter, mendapatkan hasil yang sama yang tertera di jumlah. Lalu berapa rata-rata jam kerja karyawan? Kita masukkan saja sama dengan average, lalu kita drag jam kerja. Dapatkan hasil ,166,4 jam kerja rata-rata karyawan. Berapa persen karyawan yang bekerja kurang dari 160 jam? Kita lihat saja di sini. Untuk yang kurang itu mendapatkan kategori B. Ada 3 orang, yaitu yang kurang dari 160 ada 157 jam kerja, 158 jam kerja, dan 143 jam kerja. Langsung saja kita hitung, itu sama dengan, karena ada 3 karyawan yang kurang, 3 dibagi 20 orang karyawan dikalikan dengan 100%, itu mendapatkan hasil 15%. Lalu berapa total pajak yang dibayarkan perusahaan? Sama tadi, pajak yang ini itu pajak karyawan sebesar Rp14.088.750, sama. Dan berapa persen staf yang memperoleh bonus? Kita lihat di sini staf yang memperoleh bonus itu ada 6 orang. Langsung saja kita masukkan dengan 6 dibagi 20 orang karyawan dikalikan 100%, mendapatkan hasil 30%. Dan berapa total gaji karyawan yang dibayarkan jika seluruh karyawan dihitung penuh? Hasilnya tetap sama dengan ini, jadi kita kopikan saja. Dan berapa total gaji karyawan yang dibayarkan penuh jika seluruh karyawan dihitung penuh? Hasilnya tetap sama bila dihitung penuh, yaitu sebesar Rp204.881.250.000. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, dan apabila ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu maupun teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.